Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih mengenai resensi. Resensi menurut KBBI yaitu pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Sedangkan menurut Groys-Keraf mendefinisikan resensi sebagai suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Dari pengertian tersebut muncullah istilah lain dari kata resensi, yaitu kata pertimbangan buku, pembicaraan buku, dan ulasan buku. Ada beberapa syarat dalam menyusun resensi, yaitu yang pertama ada data buku meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua, pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi. Yang ketiga, syaratnya yaitu ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. Dan yang terakhir, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. Lanjut, tujuan resensi. Dalam meresensi suatu buku mempunyai tujuan, yaitu yang pertama agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada suatu masyarakat atau pembaca tentang isi buku yang diresensinya. Yang kedua, tujuannya yaitu mengajak si pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh lagi tentang apa masalah yang diangkat yang ada di dalam buku tersebut. Yang ketiga, agar memberikan suatu pertimbangan kepada pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan. Yang selanjutnya, agar memberikan suatu jawaban mengenai sebuah pertanyaan-pertanyaan dari pembaca ketika buku baru diterbitkan. Yang selanjutnya yaitu memberikan sugesti kepada pembaca, apakah sebuah buku atau film patut dibaca atau ditonton. Nah, yang terakhir yaitu melukiskan dan memaparkan pendapatnya melalui sebuah pertimbangan atau penilaian. Dan juga memberikan kriteria-kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapatnya. Ya, lanjut unsur resensi. Unsur resensi yang pertama yaitu judul. Judul resensi. Judul haruslah menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Judul ini tidak harus ditetapkan terlebih dahulu, tetapi judul boleh dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Yang harus diingat, judul resensi itu harus selaras ya, senada dengan keseluruhan isi resensi, harus sesuai gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu data buku. Data buku biasanya itu berisi judul buku, kemudian pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan harga buku jika diperlukan ya. Di dalam pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal berikut. Ada 9 maaf. Yang pertama yaitu memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang diperoleh ya. Di dalam pembukaan resensi itu yang harus ada. Yang kedua, membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Di dalam resensi kita juga dapat membandingkan 2 buku ya, baik dari pengarang yang sama atau pengarang yang berbeda. Yang ketiga, memaparkan kekhasan atau sosok pengarang.
pengarang tersebut memiliki ciri khas apa sih gitu, boleh dituliskan. Kemudian yang keempat, memaparkan keunikan buku. Jelas ya, dalam resensi itu keunggulan dan kelemahan buku harus ada. Yang kelima, merumuskan tema buku. Yang keenam, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. Yang ketujuh, mengungkapkan kesan terhadap buku. Yang kedelapan, memperkenalkan penerbit. Jangan lupa penerbitnya juga dicantumkan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, tubuh atau isi pertanyaan resensi buku. Apa yang dimaksud tubuh atau isi? Ya ini, pertanyaan resensi buku biasanya memuat hal-hal. Yang pertama, sinopsis. Yang kedua, ulasan. Yang ketiga, keunggulan buku. Yang keempat, kelemahan buku. Yang kelima, rumusan kerangka buku. Yang keenam, tinjauan bahasa. Yang ketujuh, kesalahan cetak jika ada ya. Ini sih jarang terjadi. Ya, sinopsis itu isi buku secara benar dan kronologisnya ya. Sedangkan ulasan itu kutipan singkat secukupnya. Keunggulan buku, apa sih keunggulan buku tersebut dan kelemahannya apa ya. Rumusan kerangka buku, kemudian tinjauan bahasa. Mudahkah bahasanya dipahami atau berbelit-belit? Atau banyak istilah yang sukanya susah dipahami. Yang ketujuh, kesalahan cetak ya. Ini walaupun jarang terjadi pasti ada saja. Dilanjut penutup resensi ya. Penutup ini biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa resensi buku ini bagaimana ya, untuk kedepannya buku ini harus bagaimana, itu saran dari pembaca. Dilanjut fungsi resensi. Ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi informatif, yang kedua fungsi komersial, dan yang ketiga fungsi akademik. Apa itu fungsi informatif? Ya, namanya juga informatif ya, pasti menginformasikan. Menginformasikan apa? Keberadaan buku atau film yang diresensi ya, agar pembaca tertarik untuk mengetahui lebih lanjut buku tersebut. Yang kedua, fungsi komersial. Komersial itu mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial atau keuntungan materi. Yang ketiga, fungsi akademik. Fungsi akademik ini yakni interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan presensi dalam bentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang topik tertentu yang dijadikan fokus resensi. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti dilanjut lagi di akhir pembelajaran. Nanti kita akan mempraktekkan meresensi sebuah buku ya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Semoga puasanya lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.